Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Komalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus terapan mekanika bahan dalam materi tegangan lentur. Sebelum membahas mengenai kasus terapannya, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu tegangan lentur. Seperti yang tertera di sini, tegangan lentur itu merupakan keadaan suatu balok di mana dia dibebani dengan beban P, sehingga balok tersebut melendut. Dapat dilihat pada titik A, B, dan titik CD, di mana serat atas atau AB dia mengalami perpendekan yang bernilai negatif, dan untuk serat bawah atau CD dia mengalami perpanjangan atau tertarik dengan nilai positif. Untuk tegangan lentur sendiri didapati ada diagram baik itu lentur terhadap sumbu Y maupun sumbu X. Yang ini merupakan tegangan lentur terhadap sumbu X seperti yang tertera di sini. Bagian atas dia bernilai negatif dan bagian bawah dia bernilai positif. Dan ini untuk diagram terhadap sumbu Y, di mana apabila melendut ke bawah atau gaya yang bekerja adalah dari atas, bagian atas dia bernilai negatif karena mengalami tekan, dan bagian bawah dia mengalami tarik sehingga diberikan nilai positif. Dan sebaliknya, apabila gaya yang bekerja dari bawah dan lendutan yang terjadi adalah ke atas seperti garis merah yang tertera di gambar ini, maka karena yang bawah dia mengalami tekan, maka bernilai negatif, dan yang atas dia bernilai positif karena mengalami tarik. Untuk perhitungannya sendiri, untuk tegangan lentur terhadap sumbu X, yaitu ini, dia diperoleh rumus Fx sama dengan M kali Y per inersia X. Sedangkan untuk tegangan lentur terhadap sumbu Y didapati rumus Fy sama dengan M kali X per inersia Y. Setelah kita membahas mengenai pengertian dari tegangan lentur sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus tegangan lentur di lapangan. Karena tegangan lentur merupakan suatu lendutan atau suatu defleksi dari balok, tegangan lentur ini seringkali terjadi pada suatu balok atau struktur yang memiliki panjangnya lebih besar ketimbang dimensi luas penampangnya. Kita perhatikan di sini, ini suatu balok dengan tulangan beton yang memiliki dimensi panjang lebih besar dari lebarnya atau luas penampangnya. Sehingga ketika diberi gaya seperti yang tertera di gambar ini, akan mengalami defleksi. Yang bagian bawah mengalami perpanjangan, dan yang bagian atas mengalami perpendekan. Sebenarnya akibat dari tegangan lentur ini adalah adanya perubahan bentuk suatu balok atau dalam kasus ini adalah baja menjadi melentur. Hal ini bisa saja menyebabkan beberapa masalah, salah satunya adalah defleksi balok struktur yang mengakibatkan kegagalan pada bangunan struktur. Balok melentur adalah suatu batang yang dikenakan oleh beban-beban yang bekerja secara transversal terhadap sumbu pemanjangnya. Beban-beban ini menciptakan aksi internal atau resultan tegangan dalam bentuk tegangan normal, tegangan geser, dan memelentur. Bahkan, beban samping atau lateral loads yang bekerja pada sebuah balok menyebabkan balok melengkung atau melentur, sehingga dengan demikian mendeformasikan sumbu balok menjadi suatu garis lengkung. Yang dimaksud dengan balok melentur. Balok melentur merupakan akibat dari tegangan lentur. Kita lanjut masuk ke contoh kasusnya di sini seperti yang tertera di gambar. Diketahui suatu struktur baja dengan bentuk penampang T seperti pada gambar menahan memelentur akibat beban luar sebesar 50.000 kg/cm. Hitung tegangan lentur maksimum yang terjadi pada penampang tersebut.
Untuk cara pengerjaannya sendiri di sini yang pertama untuk nilai Y didapati hasil 6,08 sehingga untuk Y max adalah 7,92. Untuk inersia X terhadap sumbu X maka didapatkan hasil 1285 cm pangkat 4. Untuk tegangan maksimumnya, F max sama dengan M kali Y max per inersia didapatkan hasil 308,2 kg per cm persegi. Kita lanjut untuk contoh kasus yang kedua. Di sini diketahui suatu konstruksi dengan beban seperti tergambar di atas. Hitung dan gambar diagram tegangan normal dan lentur untuk yang pertama, potongan sedikit di sebelah kiri B, yang kedua potongan tengah BC, dan yang ketiga adalah potongan sedikit sebelah kanan C. Hitung juga kombinasi tegangan. Diketahui untuk beban yang bekerja di sini adalah menekan sebesar 4 ton, yang di sini adalah dia tarik sebesar 3 ton, dan untuk yang di tengah adalah gaya miring sebesar 5 ton dengan diketahui tangan alfa adalah 3/4, dan untuk gaya yang bekerja di sini adalah gaya merata yaitu 1 ton per meter dengan panjang keseluruhan adalah 13 meter. Kita lanjut. Untuk pembahasannya yang tebal ini merupakan garis netral dan ini gambaran dari luas penampang baloknya. Yang pertama kita mencari letak titik beratnya ada di tengah. Selanjutnya untuk statis momen terhadap sisi atas, yaitu bagian sisi atas ini didapati YA adalah 14,19 cm dan YB adalah 18,81 cm. Untuk inersia X didapati hasil 19.836,82 cm pangkat 4. Lanjut ke soal yang diminta pertama yaitu potongan sedikit sebelah kiri B dengan gambaran ini, yaitu penampang dengan beban merata. Didapati hasil untuk HA adalah 1 ton, VA adalah 4,05 ton, dan VC adalah 7,95. Didapati hasil untuk nilai N-nya adalah 5,13 kg per cm persegi, yaitu tarik. Lanjut, untuk ingat momen positif serat bawah tertarik, serat atas tertekan. Jadi yang atas dia bernilai positif, yang atas bernilai positif, yang bawah positif untuk tegangan normal, dan karena yang atas serat bawah tarik dan atas tekan, berarti atas negatif, bawah positif, seperti yang tertera. Kita lanjut untuk soal kedua, yaitu potongan tengah atau BC, seperti yang tertera di gambar ini, di mana dia mengalami tegangan tekan di paling ujung dan tarik sebesar 4 dan 3 ton, maka untuk tegangan lenturnya adalah 15,38 kg per cm persegi, gaya tarik. Untuk diagram tegangannya di sini, serat atas dia tertarik dan serat bawah dia tertekan, sehingga untuk yang atas adalah positif, yang bawah adalah negatif. Selanjutnya untuk potongan sedikit sebelah kanan C, seperti yang tertera di sini, untuk nilai dari tegangan lenturnya adalah 15,38 kg cm persegi. Untuk tegangan lentur atas adalah 858,34 kg per cm persegi tarik, dan untuk yang B adalah 1137,86 kg per cm persegi dengan nilai tekan. Sehingga untuk diagram tegangannya di sini yang atas dia tarik sehingga positif dan yang bawah dia tekan sehingga nilainya negatif. Untuk kombinasi tegangan yaitu hasil penjumlahan dari ketiga tegangan yang sudah dihitung dengan 3 pembagian potongan tadi, didapati yang atas dia mengalami tarik yaitu positif sebesar 873,72, dan yang bawah dia mengalami tekan atau negatif sebesar 11.122,48.
Jadi kesimpulan dari tegangan lentur ini sendiri adalah tegangan lentur merupakan tegangan yang bekerja secara vertikal menekan balok di sisi panjangnya, sehingga menyebabkan defleksi. Ini bukan hanya vertikal saja, bisa juga horizontal, asal gaya yang bekerja adalah gaya yang menekan di sisi panjang dari balok tersebut. Kasus ini seringkali terjadi pada balok, namun pada kasus ini yang dibahas adalah baja, struktur karena beban yang diterima cukup besar secara terus-menerus. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula landutan yang terjadi dan bisa saja menyebabkan kegagalan pada suatu struktur, baik itu patah maupun pembengkokan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saran dan masukan sangat diharapkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.